Oke, teman-teman, balik lagi di vlog pribadi gua, Ilham Hakio ya teman-teman. Sebelum ngelanjutin, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tolong setia nontonnya ya. Gua beritahukan kembali bahwa gua bukan cuma punya satu vlog, karena ini vlog pribadi gua yang ngebahas tentang hobi apapun itu, mau nyanyi, mau binatang, mau otomotif. Nah, gue juga ada satu channel yang khusus membahas tentang hewan-hewan eksotik, yaitu di Leuweung Satwa. Nanti Instagram sama alamat channel YouTube-nya sama gue juga disimpan di video ini. Nah, untuk vlog kali ini teman-teman, gua mau ngasih tahu cara ekstrak daun ketapang, ya dengan cara gua sendiri, dengan cara yang memang gua pakai selama ini untuk perawatan ikan ya, ikan maupun kura-kura juga teman-teman. Jadi kura-kura gua di sini setiap gua ganti air kolam, gua pasti kasih ekstrak daun ketapang dan garam ikan juga. Nah, untuk cupang sendiri, kenapa gua lebih aware ke daun ketapang ini harus diekstrak, karena di daerah gua sendiri daun ketapang itu didapatkan dari pinggir-pinggir jalan teman-teman. Jadi kalau memang gua harus kasih langsung si daun ketapang itu, daun ketapang kan nyerap zat-zat dari luar ya, maka kurang bagus, dan minyaknya juga lebih banyak daripada daun-daun ketapang yang mungkin teman-teman dapetin di daerah teman-teman itu dari daerah-daerah perkebunan atau hutan. Nah, sebelum mengekstrak daun ketapang ini, gua ada beberapa peralatan. Oke, langsung kita lihat aja ya. Dan ini dia teman-teman peralatannya. Nggak capek-capek nyari di rumah sih. Satu, panci. Yang kedua, gue pasti gunakan garam ikan tetap untuk mengekstrak ini. Tapi teman-teman yang nggak mau pakai garam ikan juga nggak masalah ya, nggak terlalu masalah, mau lu pakai mau nggak juga nggak masalah. Dan yang ketiga pasti daun ketapang yang kering. Jadi begini teman-teman, ini sama gue sudah dikeringkan kembali ya. Ini juga buat mungkin notice buat teman-teman, kalau misalkan baru dapat daun ketapang dari pinggir jalan, alangkah lebih baiknya nanti teman-teman jemur kembali supaya dia itu jauh lebih kering. Nah, ini udah jauh lebih kering. Caranya gimana? Nah, yang pertama adalah daun ketapang ini kan ada, gua ambil salah satu yang agak gede. Nah, ini kan ada pertengahan ininya nih teman-teman. Nah, teman-teman pisahkan dulu pertengahan ini nih. Oke, si apa ya namanya, cabang tangkai mungkin ya gua nyebutnya. Pisahkan dulu dari daunnya seperti ini. Satu. Atau gue simpen dulu kameranya, kebetulan pakai tripod juga enak. Nah, pisahin kayak gini. Nah, jadi jangan sampai si tangkai yang tengahnya ini teman-teman ke bawah. Jadi pure daunnya aja yang dibawa, sama yang lain juga seperti itu teman-teman. Ini juga nanti dilepasin dari tengahnya, jangan sampai tangkai tengahnya itu ke bawah teman-teman, karena apa, ada getah di dalamnya. Jadi walaupun udah diekstrak, nanti getahnya itu agak susah hilang ya, percuma ngekstrak juga nantinya. Oke. Nah, pertengahannya bisa dibuang, bisa dipisahin. Nah, setelah nanti
semua ini sama teman-teman dipisahin, teman-teman masukin ke sini. Oke, gua mau misahin dulu semuanya. Nanti setelah semua selesai dan sudah dimasukin ke sini, gua kasih tahu caranya kapan kita akan menggunakan garam ini dan bagaimana cara mengekstraknya ya teman-teman. Bonsai serut gua udah bagus juga ya. Oke, nanti gua lanjut. Nah, oke teman-teman, udah selesai sama gue dipisahkan antara si batang tengah daun ini ya. Jadi untuk pure yang daunnya sudah gue masukin juga ke sini. Ini belum semua teman-teman, karena ada beberapa daun yang belum terlalu kering. Ini, kayak ini belum terlalu kering, ini akan gue jemur kembali teman-teman. Jadi make sure yang lo akan ekstrak yang benar-benar cukup kering ya, udah kayak begini. Jadi dipegang udah kayak keropos, udah pada patah ya. Kalau misalnya yang gini jangan dulu, mendingan sama kalian semua dikeringkan kembali. Nah setelah begini teman-teman, barulah biasanya gue itu akan mencampurkan garam ikan secukupnya aja di atasnya. Gunanya apa sih garam ikan ini? Jadi nanti ketika si ekstrak tersebut airnya jadi teman-teman, kalau misalnya lagi males ngasih garam ikan di ekstrak ketapangnya tersebut, sudah ada kandungan garam ikannya gitu teman-teman. Intinya sih itu. Cuma kalau memang teman-teman ketika mau mengekstrak tidak ingin menggunakan garam ikan, ya sah-sah aja, boleh-boleh aja, halal kok. Nggak ada sertifikasi MUI nya juga kan. Setelah ini baru kita kasih air sama teman-teman. Untuk airnya juga secukupnya aja. Yang penting udah kelihatan si air ini menenggelamkan si daunnya. Teman-teman yang mau pakai air matang nggak masalah, air aqua ya, apa namanya, air isi ulang mungkin nggak masalah. Yang mau ngikutin gua pakai air kayak beginian juga nggak masalah. Nah setelah ini biasanya sama gua diaduk dulu, biar apa, biar si garam tadi tercampur. Nah setelah ini kita bawa ke dapur, kita apain lagi, stay tune. Oke, gue bawa dulu. Nah ini selalu kata gue nih, ukuran 11 cm ke atas. Teman-teman yang mau beli silahkan DM Instagramnya Lubung Satwa ya. Sehat-sehat, gemuk-gemuk tuh. Oh tuh keluar juga apa namanya, urates ya, bukan bladder stone, urates. Kalau bladder stone berbentuk batu, apalagi ini yang bulat. Ini agak mahal sendiri ya, karena dia cerah, lo bisa bandingin. Nah ini juga agak mahal karena dia overscoot. Kalian bisa bandingkan. Ini onyx scoot, overscoot, scootnya normal tapi cerah, makanya pasti agak mahal. Kalau dia mau cari yang murah gampang, cari di tempat lain juga pasti mahal. Oke, udah nyampe dapur, kita singkirin ini, kita masukin. Api secukupnya. Oke, dan karena gua mau cepet, kita tutup. Nanti begitu selesai akan gua update kembali. Dan ini anakan blue rim, belah sono anakan multi, dan ini yang baru netes anakan-anakannya yellow
yellow fancy, yellow koi ada di sini. Teman-teman, setelah tadi kita didihkan si apa namanya daun ketapang itu, nah sekarang udah mendidih. Untuk airnya akan berubah jadi coklat tua kayak begini. Kita tiriskan sambil menunggu meniriskan si daun ini. Gua biasanya langsung misahin antara si daunnya dari panci, teman-teman. Misahin, ambil pakai alat apa aja, yang penting nggak panas sih. Karena apa teman-teman, karena nanti kita akan bersihin si airnya ini, karena bisa teman-teman lihat tuh kayak masih ada minyak-minyaknya. Nanti minyak-minyaknya ini akan kita saring begini. Setelah nggak lagi mendidih, udah cukup hangat ya, udah bisa dipegang, hangat-hangat cukup. Tugas kita adalah, kalau teman-teman bisa lihat di kamera tuh kan ada minyak-minyak, kita serokin aja sebersihnya, semampunya kita serokin, kita bersihin, nggak usah terlalu lama juga getah-getahnya. Tumpahin ke serokannya dulu, jadi sambil disaring teman-teman ya, biar si minyaknya tadi kesaring bagus juga. Masih ada minyak-minyaknya kan, sudah kotor-kotor kita kesaring. Setelah itu kita masukin ke dalam botol air mineral atau tempat-tempat apa aja yang memang teman-teman ada dan sedia. Satu botol ini kepake lama kok teman-teman. Satu botol ini bisa ya tergantung jumlah ikannya juga sih. Di gua mungkin cupang, kalau nggak dihitung sama burayakannya sedikit sih, cuma ada 30-an pasang, baru 30-an pasang teman-teman. Nah kalau memang misalkan dihitung sama burayakannya ya satu pasang, paling sedikitnya ada 30-an akan, teman-teman bisa hitung aja, karena semuanya itu udah punya burayak teman-teman. Tinggal gua nunggu burayak-burayaknya itu ready for sale. Nah setelah ini teman-teman tugasnya adalah ditutup. Kenapa harus ditutup? Karena kalau misalnya dibuka terus, perubahan cuaca, dia nanti baunya bakal berubah teman-teman. Jadi wajib ditutup ya. Dan untuk 3 botol ini biasanya paling lama gua akan gunakan 2 minggu. Habis atau tidak habis, ketika 2 minggu akan gua buang dan akan gue bikin yang baru teman-teman. So oke, teman-teman, terima kasih udah nyaksiin vlog pribadi gue. Jangan lupa yang belum subscribe juga di sini. Subscribe juga channel YouTube-nya Leuweung Satwa, dan follow juga Instagram pribadi gue maupun Instagram pribadinya Leuweung Satwa. Lumayan capek. Kita udah ekstrak ketapang, ilmunya udah dibagi-bagi hari ini. Nanti besok kita akan bikin kultur pitu air tanpa bau dan tanpa green water juga, tanpa ribet. Salam sejahtera.